Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya hati yang masih mau salat dan salat berjamaah itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita hari ini masih ada niat, ada hajat untuk kemudian melaksanakan salat zuhur dan secara berjamaah, itu rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya terus kita pahami dan kita syukuri. Karena salat itu adalah basic bagi seorang muslim. Kalau kita membaca salah satu kitab tentang sirah baginda Rasul, salah satunya adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum atau kitab Wafatun Nabi wa Adlamatul Madinah, di mana kitab ini menjelaskan tentang bagaimana detik-detik terakhir baginda Rasul wafat. Kita akan menjumpai bahwa Abdullah bin Ibnu Mas'ud, kemudian juga Ummu Salamah selaku istri baginda Rasul, kemudian juga Anas bin Malik selaku anak angkat baginda Rasul, yang ketiga-tiganya waktu itu tentu menemani baginda Rasul di saat detik-detik terakhirnya. Mereka sepakat mengatakan bahwa kalimat terakhir yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasul pada detik-detik terakhir beliau hendak meninggal, itu bunyinya seperti ini. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga Ummu Salamah dan Anas bin Malik, mereka mengatakan kalimat terakhir baginda Rasul adalah as-salah wa ma malakat aymanukum. Mereka mengatakan kalimat terakhirnya baginda Rasul adalah salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Dan bertanggung jawablah terhadap budak-budak yang ada di dalam tanggung jawab kalian. Ini menarik sekali, bahwa ternyata kalimat terakhir yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasul sebagai pesan untuk kita semua itu berkenaan dengan salat. Seakan-akan baginda Rasul ingin mewasiatkan kepada kita, sepeninggalku kelak, saat aku tidak lagi bersama kalian, saat aku sudah dikubur, saat aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga satu hal, jangan pernah tinggalkan salat. Maka menarik kalau kemudian kita melihat struktur syariah agama kita, bahwa ternyata kita memahami ada 5 rukun Islam itu. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Itu yang 3 boleh ditinggal, yang 2 nggak boleh ditinggal. Yang 3 ini boleh ditinggal asal ada udzur syar'inya. Ibadah haji itu kalau memang kita tidak mampu, maka gugur kewajiban kita. Puasa itu ketika ada udzurnya, sakit
atau kemudian kita sedang safar, atau kemudian kita sedang sudah tua renta, sudah sepuh, tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka kita diminta untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah atau menggantinya dengan qada pada hari-hari yang lain. Begitu juga dengan zakat. Zakat itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita tinggalkan kalau memang tidak sampai pada nisab dan haulnya. Orang kalau hartanya tidak sampai pada nisab, tidak sampai pada 1 haul, maka dia boleh untuk meninggalkan zakat, tidak berzakat. Bahkan ada orang yang kemudian tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, ketika kemudian nanti saat dia mau malam Idul Fitri itu dia tidak punya apa-apa untuk dia keluarkan. Tapi ada 2 yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah syahadat. Yang dua-duanya kita lakukan ketika kita melaksanakan salat. Karena setiap kita salat, dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bahkan Allah sampai bikin syariat yang sangat detail sekali soal salat ini, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa kalau orang nggak bisa salat berdiri, dia diminta untuk duduk. Tidak bisa duduk, diminta untuk berbaring. Tidak bisa berbaring, diminta untuk kemudian pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat, diminta untuk pakai hatinya. Tidak bisa pakai hati, baru kemudian dia meninggal. Itu artinya kalau kita melihat struktur ini, tidak ada satu celah pun untuk kita meninggalkan salat kecuali hanya satu. Saat kita sudah kehilangan akal, baru boleh untuk meninggalkan sholat. Kalau bagi perempuan saat dia haid. Tapi bagi kita laki-laki, itu rukhsah untuk kita meninggalkan sholat cuma saat ada dalam satu kondisi. Apa itu? Ketika kita gila atau hilang akal, maka itu boleh meninggalkan sholat. Tapi kalau masih waras, akalnya masih sehat, dalam kondisi sesakit apapun dia tetap harus wajib sholat, karena syariat mengaturnya dengan demikian detail. Maka dari sini kita dapat poin penting bahwa sholat itu adalah amal basic bagi kita seorang muslim. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan bahwa ada satu hadis yang sangat menarik dan masyhur sekali di tengah-tengah kita. Kalimat baginda Rasul menarik sekali, kata beliau, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ya. Kalau salat menjadi tiang agama, dan kita tahu bahwa struktur sebuah bangunan itu akan tegak manakala dia ditopang oleh tiang-tiang, maka agama pun juga begitu. Ketika kemudian penganutnya ini tidak memperhatikan salatnya, abai pada salatnya, maka agama ini punya potensi untuk runtuh, jemaah yang dirahmati Allah. Ketika penganutnya tidak melaksanakan salat, agama saja punya potensi runtuh. Maka para ulama mengatakan apalagi dengan keluarga kita. Ketika kemudian keluarga kita isinya itu tidak menegakkan salat, isinya abai pada salat, maka keluarga kita ini merupakan keluarga yang sangat rapuh sekali, punya potensi untuk roboh. Bahkan kalau kita melihat lagi pada kitab yang sama, yaitu kitab Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah, kita akan mendapati bahwa baginda Rasul itu meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Itu para ulama sepakat sekali, hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya. Cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun para ulama berselisih pendapat tentang tanggal lahirnya, tapi tentang wafatnya mereka sepakat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kalau lahirnya itu bisa ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 4, ada yang mengatakan tanggal 8, bahkan dari tanggal 1 tak sampai tanggal 12 Rabiul Awal punya potensi menjadi tanggal lahirnya baginda Rasul. Ya. Tapi khusus tanggal wafatnya mereka bersepakat, karena memang di tanggal wafat baginda Rasul semua orang paham ini orang nomor 1, ini Rasul, ini pemimpin, ini orang salih, maka semua memperhatikan tanggal wafatnya.
Tapi ketika tanggal lahirnya, orang tidak tahu ini Muhammad akan jadi apa. Orang tidak tahu Muhammad kecil itu kelak akan jadi Rasul atau enggak. Tidak ada yang tahu. Maka wajar kalau orang berselisih pada tanggal lahirnya. Karena orang tidak semuanya mencatat, tidak semuanya memperhatikan. Tapi khusus tanggal wafatnya semua orang memperhatikan. Karena ini orang nomor satu. Ini pemimpinnya muslimin. Maka semua orang mencatat dan semua orang memperhatikan. Maka pada tanggal wafatnya tidak ada para ulama berselisih tentang wafatnya baginda Rasul. Cuma yang menarik, cuma yang dirahmati Allah begini. Ketika baginda Rasul wafat hari Senin, itu ada satu kejadian yang luar biasa yang direkam oleh para ulama sirah di hari Kamisnya, 4 hari sebelum hari Senin. Para sahabat waktu itu bertanya kepada Bunda Aisyah, bagaimana kondisi kesehatan baginda Rasul? Ceritakan kepada kami wahai Bunda Aisyah bagaimana Rasul saat sedang sakit-sakitnya. Maka kemudian Bunda Aisyah mengatakan, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasul waktu sakitnya sangat luar biasa, menggigil, demam luar biasa, baginda Rasul waktu itu kemudian tidur ba'da maghrib. Tidur ba'da maghrib itu adalah salah satu amal yang paling dibenci oleh baginda Rasul. Tapi di hari Kamis itu, jemaah yang dirahmati Allah, karena sakit yang tak tertahan, setelah beliau kemudian berjamaah dari salat maghrib, akhirnya kemudian beliau pulang ke rumahnya. Maka setelah ba'da maghrib itu beliau kemudian istirahat. Menariknya adalah ketika beliau bangun setelah Isya, kemudian kalimat pertama yang keluar dari lisan baginda Rasul, beliau bertanya kepada istri-istri beliau yang mendampingi, as-sallan nas, kata baginda Rasul, apakah orang-orang sudah pada sholat? Apakah para sahabat sudah pada sholat Isya? Kemudian istri beliau mengatakan, qulna la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Belum baginda Rasul, belum ya Rasulullah. Justru mereka semua sedang menunggu engkau ngimami salat Isya. Maka kemudian baginda Rasul mengatakan, da'u lima'an fil mikhdab. Tolong bawakan aku air. Yang kemudian air itu dalam kondisi dingin. Mikhdab itu kalau bahasa kita hari ini kayak, kalau dulu udah ada kulkas Pak, tapi dulu ada kendi. Dimana kalau air ada di kendi itu, dia dengan sendirinya akan dingin. Gitu kan? Jadi kalau air itu ada di dalam kendi, maka dengan sendirinya dia dingin. Maka da'u lima'an fil mikhdab itu artinya bawakan aku air yang sudah ada di dalam kendi, kondisinya sedang dingin sekali. Maka dibawakan oleh istri-istri beliau, kemudian disiramkan kepada beliau. Beliau mandi dengan air dingin itu dalam rangka agar panasnya berkurang. Setelah disiram beberapa kali, maka kemudian baginda Rasul merasa sudah seger. Beliau kemudian bersiap pakai baju beliau, kemudian bersiap untuk datang ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi untuk menemui para sahabatnya yang sedang menunggu untuk beliau salat berjamaah Isya. Tapi ketika beliau melangkahkan kaki keluar dari kamarnya, kemudian pingsan, jemaah yang dirahmati Allah. Setelah pingsan itu, maka sama istri-istrinya kemudian diangkat. Lalu beberapa jam setelah itu beliau tersadar lagi. Kalimat yang keluar setelah tersadar itu sama, as-sallan nas. Apakah para sahabat sudah salat Isya? Istri-istrinya mengatakan, la ya Rasulullah bal hum yantazirunaka. Tidak ya Rasul, justru mereka sedang nungguin engkau. Maka kata baginda Rasul, ambilkan lagi air aku. Disirami lagi, merasa seger, beliau kemudian bersiap untuk mengimami salat jamaah waktu itu. Rupa-rupanya setelah beberapa langkah beliau keluar dari bilik beliau pingsan lagi. Sudah 2 kali. Maka setelah beberapa lama beliau siuman kembali, terjaga lagi. Lalu beliau meminta lagi, as-sallan nas, kata beliau. Apakah orang-orang sudah pada sholat Isya? Istri beliau mengatakan, la balhum yantazirunaka ya Rasulullah. Belum ya Rasul. Sampai sekarang para sahabat sedang menungguin engkau ya Rasulullah. Mereka tidak mau sholat kecuali diimami oleh engkau ya Rasulullah. Maka baginda Rasul minta air lagi, disirami lagi sampai 3 kali. Setelah beliau merasa seger, beliau kemudian pakai baju lagi, bersiap untuk mengimami sholat Isya. Itu sudah larut malam. Tapi ternyata pingsan untuk ketiga kalinya.
Coba bayangkan, pingsan untuk ketiga kalinya. Lalu setelah itu beliau siuman lagi, jemaah yang dirahmati Allah. Lalu kemudian beliau mengatakan, as-sallan nas, apakah orang-orang sudah pada salat? Istri beliau mengatakan, belum ya Rasulullah, mereka masih tetap nungguin engkau. Maka setelah itu baginda Rasul kemudian meminta kepada Aisyah untuk mengkhabarkan kepada Abu Bakar agar dia mengimami salat Isya. Dan itu adalah akhir dari salat berjamaahnya baginda Rasul. Coba antum semua perhatikan bahwa ternyata dalam kondisi yang sesakit itu perhatian baginda Rasul kepada salat luar biasa. Bahkan beliau tidak ingin meninggalkan salat berjamaah dalam kondisi yang sudah sesakit itu. Sampai akhirnya sudah pingsan 3 kali, baru beliau kemudian meminta kepada Aisyah untuk menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat Isya malam itu. Dan itu adalah akhir dari baginda Rasul bisa salat ke Masjid Nabawi, karena setelah itu kemudian beliau berada di rumahnya sampai akhirnya beliau meninggal. Cuma ini dirahmati Allah. Ini satu gambaran betapa salat berjamaah itu menjadi satu hal yang penting sekali dalam hidup kita. Bahkan kalau kita membaca sirah, kita akan mendapati hampir tidak ditemukan baginda Rasul itu kemudian salat sendirian ketika beliau tidak ada uzur. Hampir tidak ditemukan. Kalau itu berkenaan dengan salat baginda Rasul, terutama salat fardhu atau salat maktubah, maka selalu turunannya adalah salat berjamaah. Tidak ada salat sendirian. Maka kita mau mencari di dalam literasi manapun, sejak kalau beliau dalam kondisi sedang sehat, tidak ada uzur, selalu yang kemudian disampaikan oleh para ahli sirah, salatnya baginda Rasul adalah salat berjamaah. Termasuk puncaknya adalah pada hari Kamis di 4 hari sebelum baginda Rasul wafat, ba'da Isya atau ba'da maghrib, Isya itu baru kemudian baginda Rasul salat sendiri karena beliau sudah tidak mampu lagi untuk datang ke masjid. Maka ini menjadi pelajaran besar buat kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salat itu bukan hanya sekedar salat, tapi juga salat berjamaah menjadi satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, wa aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Hampir sebagian besar perintah salat di dalam Al-Quran itu khitabnya itu pakai khitab jama'. Khitabnya pakai khitab berjamaah. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan ayat ini menjadi satu dalil tentang wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Walaupun kita paham bahwa ulama berbeda pendapat dan berselisih tentang hukum salat berjamaah, tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini menjadi dalil wujubus salah al-jamaah, wajibnya salat berjamaah bagi kaum laki-laki ketika dia memang tidak ada uzur. Maka kalau kita membaca hadis yang disampaikan oleh para sahabat Nabi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu waktu, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah suatu waktu mengatakan, walaqad hamamtu, kata beliau, sungguh aku sangat ingin sekali an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Sungguh aku sangat ingin sekali, kata baginda Rasul, untuk kemudian memerintahkan seseorang untuk melakukan salat, dan kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk ngimami mereka. Setelah itu apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, thumma antaliqa ma'iya birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salah. Kemudian aku sangat ingin kemudian keluar dari barisan jamaah itu bersama beberapa orang laki-laki dan membawa kayu bakar. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Lalu kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini ancaman yang luar biasa.
Bagi kita yang punya kemampuan, tidak ada uzur ketika kemudian kita tidak melaksanakan sholat berjamaah dalam hari-hari kita. Kata baginda Rasul, aku sebenarnya pingin suatu waktu kemudian aku keluar dari barisan sholat berjamaah itu, aku minta seseorang untuk ngimami, lalu kemudian aku datang kepada orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, aku bakar rumah-rumah mereka. Ancaman ini sebuah indikasi betapa pentingnya salat berjamaah dan betapa besarnya hukuman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa ada uzur syar'inya. Sekali lagi, walaupun kita paham bahwa perselisihan di antara para ulama tentang hukum salat berjamaah itu masih diselisihkan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilik tentang faidah atau keutamaan salat berjamaah, kita akan mendapatkan satu keutamaan yang luar biasa. Di mana kata para ulama, orang itu kalau sholat berjamaah minimal satu, dia mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Bahkan kalimat baginda Rasul bisab'i wa isyrina darajah, dengan 27 derajat lebih dibandingkan dia sholat sendiri. Itu kalau di hari-hari biasa. Tapi kalau di hari Ramadan, jemaah yang dirahmati Allah, semua amal soleh dilipat gandakan yang begitu luar biasa. Bisa jadi 27 derajat ini itu berlipat-lipat. Karena di hari-hari Ramadan semua amal soleh dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, orang itu kalau sholat berjamaah dan dia sudah wudhu dari rumahnya. Kalau bapak ibu sedang di kantor, wudhu dari kantornya. Selesai wudhu kemudian yakhruj ilal masjid, kemudian dia datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kata baginda Rasul, setiap langkah kakinya, satu langkah itu menaikkan derajat, langkah satunya itu menghapus dosa. Jadi kalau kita punya dua kaki, kalau kita datang untuk salat berjamaah, langkah kaki yang satu itu menaikkan derajat satu, langkah kaki yang lainnya itu menghapus dosa satu. Jadi kalau kita banyak langkahnya, itu berarti derajat yang dinaikkan juga banyak, dosa yang dihapus juga banyak. Maka suatu waktu baginda Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kata para sahabat, apakah benar sholat itu? Sekali lagi, kalau para sahabat bilang kepada Rasul, sholat itu berarti sholat berjamaah. Karena sepanjang sejarah baginda Rasul memang tidak pernah sholat sendiri, kecuali baginda Rasul sedang uzur. Jadi kalau sahabat menanyakan apakah benar sholat itu menghapus dosa, itu konteksnya sholat berjamaah. Apakah benar sholat itu menghapus dosa? Kata baginda Rasul, bagaimana pendapat kalian kalau kalian kemudian punya rumah, depan rumah kalian ada kolam renang, kalian kemudian mandi di kolam renang itu 5 kali sehari, bersih apa tidak? Kata para sahabat, bersih ya Rasulullah. Maka kata baginda Rasul, begitulah sholat. Jadi setiap hari ketika kita sholat berjamaah itu kita sebenarnya sedang mendetoks dosa kita, menghapus dosa kita. Dan ini kita perlu pahami dan perlu kita nikmati setiap langkah itu. Karena setiap langkah kita itu, satu menaikkan derajat, yang kedua menghapus dosa. Itu kalau kita nikmati, senang kita ke masjid, jemaah yang dirahmati Allah. Maka para sahabat terdahulu, mereka ada yang kemudian lebih senang berada jauh dari masjid, karena langkah kakinya semakin jauh dan semakin banyak. Jadi kalau kita sholat, sudah wudhu dari rumah, kemudian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka langkah kaki kita yang pertama, langkah kaki kita yang satu, itu menaikkan derajat, langkah kaki yang satu lagi, itu menghapus dosa. Ini keuntungan yang luar biasa, yang tidak kita dapatkan pada yang lainnya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sampai di masjid, kemudian kita sampai belum dilakukan salat, kita menunggu, kita salat 2 rakaat qabliyah dan kita menunggu sampai kemudian iqamah, itu para malaikat mendoakan kita dengan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini dan kasihanilah dia ya Allah, beri rahmat kepada dia. Maka para ulama mengatakan, orang yang menjaga komitmen pada salat jamaah, la yusibuhu faqran fid dunya, dia tidak akan pernah terkena kefakiran di dunia. Kenapa seperti itu?
Fakir itu bukan soal harta, tapi fakir itu soal mental, jemaah yang dirahmati Allah. Soal hati. Ada orang kaya tapi hatinya fakir. Ada orang cukup hatinya kaya. Orang yang sholat berjamaah kata para ulama, dia akan dijaga dari kefakiran. Kenapa dijaga dari kefakiran? Iya, dia teruji betul. Dia paham mana waktunya dengan Allah, dia paham mana waktunya dengan pekerjaan. Ketika dia kemudian sholat zuhur secara berjamaah, sholat asar secara berjamaah di tengah kesibukan yang begitu luar biasa, pahami dan yakini bahwa dia punya hati yang kaya. Tapi orang yang kemudian tidak berani meninggalkan pekerjaannya untuk sholat berjamaah, bisa jadi hatinya miskin. Kenapa? Karena dia tidak paham ini waktunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya hatinya, ketika Allah memanggilnya, dia akan datang dalam kondisi seperti apapun. Karena dia yakin bahwa yang memberi rizki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu Ibrahim dengan Ismail. Ibrahim waktu Ismail sudah beranjak mau dewasa, itu Ibrahim mencintai Ismail dengan sangat luar biasa. Cintanya membuncah. Tapi ketika cinta Ibrahim membuncah kepada Ismail, Allah kemudian menguji Ibrahim dengan keluar perintah dari Allah agar Ismail disembelih. Allah ingin melihat apakah cinta Ibrahim kepada Ismail jauh lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Karena kalau cintanya Ibrahim kepada Ismail jauh lebih besar dibandingkan kepada Allah, maka perintah untuk menyembelih Ismail tidak akan pernah bisa dilakukan. Karena Ibrahim akan mencari 1001 alasan untuk tidak melakukan ini. Karena cintanya membutakan dia dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena cinta Ibrahim kepada Ismail tidak jauh lebih besar dibandingkan cinta Ibrahim kepada Allah, maka Ibrahim bisa mengeksekusi perintah ini. Dan tahukah kita semua jemaah yang dirahmati Allah bahwa setiap hari kita punya Ismail. Kita diuji oleh Ismail kita setiap hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Saat azan berkumandang. Saat azan berkumandang kita diuji oleh Allah dengan Ismail kita. Ismail kita banyak, bisa berupa handphone, bisa berupa televisi, bisa berupa pekerjaan kita, bisa berupa istri kita, bisa berupa anak-anak kita, bisa berupa banyak hal. Tapi ketika azan berkumandang, ketahuilah bahwa Allah sedang menguji apakah kita lebih cinta Ismail kita atau kita lebih cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lebih cinta kepada Allah, maka kita akan meninggalkan Ismail kita. Kita akan berangkat menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita tentukan seberapa besar cinta kita pada Ismail kita. Apakah dia jauh lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, orang yang cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan betul-betul komitmen kepada salat berjamaah, karena dia tahu itu adalah momentum berjumpanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu aikum ajma'in. Mudah-mudahan yang sedikit ini barakah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana wa masyayikhana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في أيام رمضان. اللهم اغفر ذنوبنا في أيام رمضان. اللهم اجعلنا من المسلمين المؤمنين القانتين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.